prinsip-prinsip nekromansi ini adalah mengundang arwah, bukan untuk urusan yang sepele-sepele nih gitu kan. Kalau kita mau mengundang arwah-arwah, tentu ada urusan-urusan yang begitu besar, urusan-urusan yang begitu penting, mendesak dan segala macam, sehingga secara etika dia memiliki kemanfaatan yang lebih besar daripada soalan-soalan mistiknya. Salam jumpa kembali di Jurnal Hendra. Kali ini kita agak santai-santai sedikit. Kita ada di ruang redaksi, ruang kantor Garuda Citizen dan Jakarta Weeks yang ikut mendukung kanal Jurnal Hendra ini. Kali ini kita akan bicara hal yang menarik, yang pada umumnya menarik bagi orang-orang yang tertarik tentang dunia mistik, yaitu nekromansi. Apa ya, nekromansi secara umum itu adalah satu kebiasaan, satu budaya, satu adat istiadat untuk memanggil arwah ya. Motivasinya adalah ketika kita mengundang arwah, arwah ini diharapkan dapat membantu kita menyelesaikan persoalan-persoalan di hari ini. Tetapi pada umumnya arwah diundang untuk melakukan ramalan-ramalan gitu ya. Jadi nekromansi itu adalah mengundang arwah untuk meramal masa depan. Ada bentuk mansi-mansi yang lain, misalnya geomansi, orang menggunakan pendulum untuk meramal masa depan. Ada kartomansi, orang menggunakan kartu, bisa tarot, bisa kartu-kartu lain. Ada kartomansi, ada geomansi, nekromansi. Tapi kita kali ini bicara tentang nekromansi. Baik, tentu saja kita bagi 3 hal nih ya untuk bahasan nekromansi. Yang pertama soalan etika. Bagaimana kita beretika dalam menyikapi nekromansi. 2 itu adalah sedikit ulasan budaya, dan ketiga adalah praktik-praktik nekromansi itu sendiri. Oke, baik. Secara etika, sebagian orang percaya pada adanya arwah, adanya ruh, tapi juga ada sebagian yang lain tidak mempercayai adanya arwah dan adanya ruh gitu kan. Di beberapa pembicaraan publik ini jadi polemik ya gitu. Misalnya ada beberapa tokoh agamawan yang setuju kalau doa-doa yang kita sampaikan itu sampai kepada orang yang sudah wafat, sudah meninggal. Tapi juga ada tokoh-tokoh agama yang lain, oh enggak, doa itu enggak sampai. Jadi memanggil arwah atau mengundang-undang arwah untuk disampaikan doa padanya itu enggak nyampe. Tapi itu polemik ya gitu. Apakah secara etis kita boleh mengundang orang yang sudah mati, mengundang namanya atau tidak? Itu soalan etika betul ya. Ini menjadi polemik yang hebat di dalam masyarakat kita. Kalau pendapat saya pribadi, kalau saya ditanya, Mas Hendra percaya nggak dengan arwah? Buat saya arwah itu satu pendapat gitu ya, satu nomenklatur. Arwah itu ada gitu. Tetapi keberadaan arwah itu sangat bergantung perspektif orang dalam mendefinisikannya. Jadi bukan masalah arwahnya, tapi definisi terhadap arwah. Kalau saya percaya dengan arwah, percaya dengan roh, tapi definisi saya dengan orang-orang atau dengan Anda atau di antara kita definisinya mungkin berbeda-beda. Oke? Jadi etikanya adalah etika. Saya hanya boleh mengundang arwah yang ada hubungannya dengan kehidupan saya sendiri secara personal. Saya boleh mengundang arwah yang ada hubungannya dengan sejarah hidup saya, dengan kakek buyut dan segala macam. Adalah tidak etis bagi saya untuk mengundang arwah-arwah yang tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi etikanya nekromansi yang pertama adalah kalau kita mengundang arwah, maka arwah itu secara legal gitu ya, secara legal dia harus punya hubungan dengan kita. Dan akan jadi tidak legal kalau kita mengundang arwah yang bukan dan tidak berhubungan dengan kita gitu kan. Ini jadinya bukan mengundang arwah ya. Itu bisa jadi magic, bisa jadi sihir. Kalau kita dengan sengaja mengundang arwah seseorang yang nggak ada hubungannya dengan kita. Sehingga etikanya dalam nekromansi adalah
Kalau kita mengundang arwah ada hubungannya dengan kita, atau kita meminta orang lain untuk memanggil arwah, maka orang lain yang dimintakan tolong oleh kita harus punya disclaimer bahwa dia tidak akan melakukan trespassing. Dia tidak akan melakukan tindakan provokatif untuk memanggil arwah yang bukan urusannya. Ini sisi etika yang penting. Kebanyakan orang memanggil arwah sembarang gitu ya. Bagi saya ini nggak etis gitu ya. Kemudian mengundang arwah jika dilihat dari sisi religi, barangkali ada istilah-istilah seperti, kalau saya salah tolong dibetulkan, tawasul misalnya. Tawasul itu pada dasarnya kita menghubungkan diri kita dengan sesuatu yang sudah tidak ada. Atau itu sebenarnya seperti pemanggilan arwah, tapi bentuknya menjadi satu bentuk legal formal standing. Dia punya formulasi, dia punya aturan, dia punya etika, dia punya nomenklatur yang khas. Sehingga tidak bisa kita ngawur-ngawur, ada urutannya. Tetapi apapun namanya, buat saya namanya meramal dengan nekromansi, buat saya, misalnya contoh ramalan yang hebat. Satu ketika dunia diramalkan kedatangan seorang raja diraja. Kemudian ternyata ramalan itu, walaupun ramalan itu merupakan ramalan yang dibuat oleh orang yang hebat, tapi ternyata ramalan itu tidak berlaku karena orang ini kemudian menjadi bukan raja. Beliau menjadi seorang spiritualis yang punya nilai adiluhur yang tinggi gitu. Itu contohnya seperti tokoh Siddhartha Gautama, diramalkan dia jadi raja, tapi ternyata ramalannya nggak begitu gitu. Jadi dalam nekromansi, ramalan-ramalan itu juga bersifat sangat sangat relatif ya gitu dalam nekromansi. Begitu pula dengan ramalan-ramalan yang lain seperti kartomansi, tarot, geomansi, pendulum, itu juga sangat relatif gitu. Di beberapa ajaran religius, praktek-praktek ramalan itu tidak diperbolehkan pada aturan-aturan religius tertentu. Tetapi dalam sejarah religi itu sendiri, apa yang disebut nubuat itu artinya ramalan gitu. Tetapi bedanya, nubuat itu ramalan itu demikian besarnya, demikian hebatnya, demikian agungnya, sehingga yang diramalkan itu sesuatu yang bukan untuk konsumsi orang biasa. Nah, prinsip-prinsip nekromansi ini adalah mengundang arwah, bukan untuk urusan yang sepele-sepele nih gitu kan. Kalau kita mau mengundang arwah-arwah, tentu ada urusan-urusan yang begitu besar, urusan-urusan yang begitu penting, mendesak dan segala macam, sehingga secara etika dia memiliki kemanfaatan yang lebih besar daripada soalan-soalan mistiknya. Sehingga nekromansi memanggil arwah dapat kita kategorikan sebagai sebuah budaya gitu kan. Ketika ada etika di dalamnya, ketika ada urutan dan aturan, ketika ada batasan penggunaan, ketika kita punya bagaimana perilaku kita dalam melakukannya, itu dia menjadi budaya. Tapi kalau serampangan nekromansi itu bukan sesuatu yang bersih gitu ya. Dan saran saya tidak untuk melakukan pemanggilan arwah apabila tujuannya hanya untuk hal-hal yang sepele. Paling tidak tujuannya ada etikanya dan ada nilai-nilai yang dapat kita ambil. Ini mungkin bagian pertama dari nekromansi.